عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. Kata raja ini, saya tidak tahu, baru pertama kali dalam hidup saya ingin berbuat zalim. Saya ingin mengambil secara paksa. Waktu ditarik ternyata di bawah karpet itu ada lubang, dan lubang itu ternyata menuju ke kuburan Nabi SAW. Tinggal 2 hari lagi mereka gali, itu sudah mereka bisa sampai ke kuburan Nabi SAW. Tapi yang jelas yang membunuh Utsman adalah pengikutnya Abdullah bin Saba. Siapa Abdullah bin Saba? Pendiri pemahaman Syiah. Semua buku sejarah ahli sunnah menjelaskan dengan riwayat yang sahih, pembunuh-pembunuhnya Utsman adalah pengikutnya Abdullah bin Saba. Nanti juga yang membunuh Ali pengikutnya Abdullah bin Saba. Ya, ini semua orang-orang yang sudah jelas tersebar fitnah, gitu kan? Dan perlu diambil pelajaran teman-teman sekalian. Abdullah bin Saba adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dan kita punya lebih dari beberapa riwayat yang menjelaskan banyaknya orang Yahudi yang menyelip di tengah-tengah umat Islam untuk membuat kekacauan. Bukan sekarang ya, dari dulu. Bukan mustahil sekarang juga begitu. Banyak mereka menggunakan nama-nama Islam. Kalau antum belum pernah dengar, pernah ada 2 orang Yahudi di zaman keemasan Mesir dulu, khilafah Mamalik namanya ya. Waktu Mongolia masuk, sehingga akhirnya banyak membantu umat Islam, rubuhnya dinasti Abbasiyah. Nanti kan ada kerajaan besar Islam namanya Mamalik berdiri di Mesir. Itu yang sempat membenteng ya suku Mongolia, akhirnya berhenti fitnah mereka, gitu kan. Di situ pada masa itu pernah terjadi ada 2 orang Yahudi pura-pura masuk Islam dan tinggal di Madinah. Kisah nyata terjadi. Mereka 2 orang ini dahinya hitam. Kalau sholat di saf pertama, paling rajin baca Quran dan paling suka bantu orang. Itu cirinya. Subhanallah, salah satu Raja Mamalik ini mimpi melihat Nabi SAW dalam mimpi dan cuma mengucapkan tolong saya, kalimat itu saja. Maka raja ini pun segera ke Madinah, besoknya berangkat mengumpulkan masyarakatnya, ada apa dengan kalian? Kok saya mimpi Nabi SAW bilang tolong saya? Apa yang saya akan tolong Nabi? Apakah kalian penduduk Madinah ini punya masalah karena kalian adalah tetangga Nabi SAW? Ada sesuatu? Kumpulkan keluarga-keluarga Nabi yang ada. Ada masalah dengan kalian? Gak ada. Pasti nggak ada masalah, nggak ada masalah. Baik, ada nggak penduduk Madinah yang belum ikut sama kalian? Kata mereka ada, 2 orang yang belum ikut. Dan itu orang yang paling terbaik di antara kami. Ini orang Yahudi ternyata. Lalu si raja ini bilang, pada satu saya tidak ingat namanya ya, tapi raja ini, riwayat ini masyhur. Raja ini kemudian pergi ke rumahnya 2 orang itu. Lalu duduk ngobrol, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Subhanallah, sebelum keluar dari rumahnya orang yang dianggap tadi orang alim, dahinya hitam, suka membantu kalau sholat di saat pertama, orang Madinah semua tahu ini orang terbaik kami. Kata si raja ini, saya tiba-tiba melihat ada sebuah karpet permadani di tanah, dan saya tiba-tiba ingin sekali karpet itu. Lalu kemudian saya pun bilang, saya ingin karpet itu. Padahal sebenarnya dia tidak butuh, dia raja, dia bisa beli karpet yang mahal. Kenapa dia tiba-tiba mau karpet itu? Dia bilang, tiba muncul perasaan saya itu. Lalu saya pun berkata, saya ingin karpet itu. Kata orang itu, tolong jangan, ini cuma karpet satu-satunya. Pokoknya dia nggak mau kasih. Kata raja ini, saya tidak tahu, baru pertama kali dalam hidup saya ingin berbuat zalim. Saya ingin mengambil secara paksa. Waktu ditarik ternyata di bawah karpet itu ada lubang, dan lubang itu ternyata menuju ke kuburan Nabi SAW. Tinggal 2 hari lagi mereka gali, itu sudah mereka bisa sampai ke kuburan Nabi SAW. Niatnya ingin mencuri jasadnya Nabi. Itu terjadi itu, dan itu sejarah Islam mencatat itu. Ada orang Yahudi yang seperti ini. Ada orang Yahudi, gitu kan? Bayangkan dia bisa dahinya hitam, orang yang paling baik, orang yang semua, kedoknya munafik, gitu kan? Dan itu juga terjadi sebelumnya di Abdullah bin Saba yang mendirikan pemahaman Syiah, pura-pura Islam. Dan terbongkar di kalangan para sahabat ditahu, dan yang membunuh Abdullah bin Saba adalah Ali radhiyallahu anhu. Karena memang dianggap dia mengaku Ali sebagai Tuhan. Waktu ditangkap dia sebarkan fitnah bahwasanya Ali lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar serta Utsman. Lalu ditangkap oleh Ali. Dia bilang, apa kau bilang itu? Dia bilang, iya, saya yang bilang itu. Kata Ali, kau harus bertobat karena tidak pernah saya lebih baik daripada ketiganya. Lalu kata dia, saya tidak mau bertobat. Kata Abdullah bin Sabah, saya tetap anggap kau yang terbaik, karena itu memang fitnahnya dia. Itu memang fitnah. Dia tahu dengan menyebarkan fitnah dengan seperti ini, Ali adalah turunan Nabi, keluarga Nabi, itu kan menggunakan nama keluarga Nabi, orang akan
fanatik nantinya, dan muncul betul pemahaman itu kan. Maka kata Ali, kalau kau tidak mau taubat, maka saya akan membunuhmu, kisos. Dia bilang, kalau kau bunuh saya berarti kau adalah dia, kau adalah Tuhan. Menyebarkan fitnah yang lebih besar lagi. Sama Ali dibunuh, gitu kan? Sama Ali dibunuh. Subhanallah, sekarang di Iran kuburannya Abdullah bin Sabah ada, diagung-agungkan. Sama dengan kuburannya Abu Lu'lu yang membunuh Umar radhiyallahu anhu. Dibuat kuburan yang mewah, ditawafin, diminta tolong setiap hari. Pemahaman Abdullah bin Sabah tersebar. Orang Islam tidak sadar, gitu kan? Kita tidak sedang membahas individual ya. Individual teman-teman kita yang di Iran, semoga Allah kasih hidayah, banyak yang tidak tahu, lahir dalam keadaan pemahaman itu. Tetapi orang tidak faham bahwasanya umat ini sedang diserang dari dalam dan banyak, terutama kalangan orang Yahudi. Pemahaman Abdullah bin Sabah sekarang tersebar, itulah pemahaman Syiah yang banyak dari orang Yahudi asalnya. Yang dari orang Yahudi asalnya. Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut.